Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Pada minggu-minggu sebelumnya, Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian, catatan dan juga rangkuman tentang sosiologi, khususnya di bab 5, karena tinggal bab itu yang belum Bapak sampaikan. Bab 5 itu tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Ini bab terakhir yang akan dibahas di kelas 11 sosiologi. Selanjutnya adalah konflik bersifat kekerasan. Poin A yang akan dibahas konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu tentang pengertian integrasi dan disintegrasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah mendengar kata disintegrasi atau integrasi? Nah, integrasi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti bahwa menyeluruh atau keseluruhan. Jadi, ya, integrasi ini artinya menyeluruh atau keseluruhan. Berasal dari bahasa Inggris. Ya. Sedangkan sosial, nah, sedangkan sosial berarti orang atau banyak, berarti orang banyak atau kebersamaan. Makanya ada kata integrasi sosial. Nah, menyeluruh, keseluruhan. Sedangkan sosialnya berarti adalah eh, berarti banyak atau kebersamaan. Makanya kalau ada kepentingan sosial berarti kepentingan orang banyak. Ya. Sifatnya publik atau pejabat publik, pejabat sosial, itu pejabat yang diketahui oleh semuanya. Ya. Dengan demikian, integrasi sosial adalah proses penyatuan dua belah pihak yang berbeda. Jadi ada penyatuan dua belah pihak yang berbeda. Integrasi sosial menyatu dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu integrasi. Nah, yang kita cegah itu disintegrasi, perpecahan. Nah, itu jangan sampai. Nah, para ahli sosiologi sering mengemukakan bahwa integrasi sosial diartikan dengan integrasi kebudayaan atau adanya pembauran dua atau lebih kebudayaan yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi sebuah sistem kebudayaan. Nah, pembauran suatu kebudayaan. Kebudayaan awal mula dari kebiasaan. Kebiasaan menjadi kebudayaan. Nah, ketika kebudayaan itu bersatu, menyatu, terciptalah integrasi kebudayaan bangsa. Ya, integrasi bangsa. Itu tentang integrasi. Selanjutnya ada tahapan integrasi. Tercapainya integrasi sosial tentu akan melewati beberapa tahapan. Tahapan integrasi meliputi akomodasi, ya, ada juga kerjasama, ada juga koordinasi, dan juga ada asimilasi dan akulturasi. Ini keempat ini adalah tahapan-tahapan integrasi. Masyarakat bisa berintegrasi, bisa menjadi satu, bisa menyatu kalau ada sudah melewati tahapan ini. Nah, akomodasi, kerjasama, koordinasi, asimilasi, dan atau akulturasi. Akomodasi, kita bahas satu-satu dulu. Akomodasi yaitu adanya proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi. Proses penyesuaian diri dengan perbedaan. Datanglah teman kita, seumpama jadi siswa baru, dengan keyakinan yang berbeda. Kita biasa menggunakan agama kita, agama Islam. Tiba-tiba datang teman kita dengan keyakinan yang berbeda. Itu si teman kita yang datang itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas kita. Bukan dia baru datang, tapi harus memaksakan kehendaknya, tidak, harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, ketika teman siswa baru itu menyesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di kelas kita, maka akan tercapai integrasi. Nah, kita yang mayoritas bagaimana? Menghormati
akan keyakinannya, menghormati akan kebiasaannya. Nah, harus ada penyesuaian. Yang paling mudah dengan teman kita, satu kelas. Ya. Satu kelas ini ada 36 siswa ataupun lebih, atau bisa juga kurang, tentu punya berbagai macam watak. Watak, kebiasaan, ya. Terus juga sifat yang berbeda, ada yang pendiam, ada yang marah, ada yang tegas, ada yang lembut, eh, yang gemulai ada nggak di sini? Nah, itu macam-macam. Nah, dari perbedaan itu, semuanya harus bisa saling menyesuaikan. Dari kelompok yang berbeda, keluarga yang berbeda, harus bisa menyesuaikan. Nah, ketika semuanya bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, maka tahapan integrasi yang pertama kecapai. Ya, jadi penyesuaian. Dimanapun kita, dimanapun tempatnya. Ya, bahkan baju saja menyesuaikan. Kalau baju ke sekolah, baju sekolah. Kalau mau ke masjid, bajunya baju sholat. Ya kan? Mau ke pantai, ya bajunya macam-macam, menyesuaikan. Gitu. Tapi dalam agama kita, Islam ya, semua baju boleh menyesuaikan, tapi harus menutup aurat semuanya. Begitu. Jangan sekolah pakai jilbab, begitu pulang sudah bebas. Nggak pakai, nah jangan. Kalau usahakan pakai tetap. Ya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar pribadi atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau berbagai tujuan. Ini kerjasama. Kerjasama sering kalian lakukan. Dapat tugas, kerjasama. Nah, ya kan? Ada mau mengerjakan eh, tugas kelompok, juga kerjasama. Makanya ada kelompok. Nah, bisa pribadi, bisa kelompok kerjasama ini. Atau sesama individu, sesama teman. Silakan kerjakan tugas dalam satu meja kalian. Dikerjakan. Itu individu sifatnya. Atau dengan kelompok kalian. Ya, individu dengan individu maksudnya. Atau dengan kelompok kalian. Dikerjakan. Makanya di sini dijelaskan, kerjasama merupakan usaha bersama atau pribadi. Nah, usaha bersama atau pribadi. Atau juga antar kelompok manusia, antar kelompok manusia, ya, untuk mencapai satu atau berbagai tujuan bersama. Tentunya tujuannya sama. Tidak mungkin kita kerjasama kalau tujuannya berbeda. Ya. Satu mengerjakan matematika, satu mengerjakan bahasa Indonesia. Kerjasama yuk. Kalaupun bisa terjadi, kerjanya dia pasti akan ditunda dulu tuh salah satu. Yang satu membantu matematika dulu, satu membantu bahasa Indonesia dulu. Kalaupun bisa terjadi kan. Tapi kalau secara bersama-sama mengerjakan satu, ya tidak nyambung jadinya. Ya. Tujuannya harus sama. Apa tujuan kita? Tujuan umum ya, secara umum tujuannya, atau tujuan secara khusus. Kalau tadi matematika dan bahasa Indonesia itu tujuan secara umum bisa. Kayak tadi contohnya. Mengerjakan matematik dulu baru bahasa Indonesia. Itu. Tapi secara khusus tidak bisa sama-sama. Ya, ini kerjasama. Ini tahapan yang kedua. Di suatu bangsa kita tidak akan merdeka kalau tidak ada kerjasama. Tidak akan merdeka kalau tidak ada akomodasi. Tidak akan merdeka kalau semuanya bisa mengutamakan egonya masing-masing. Nah, tentu harus bisa menyatu atau integrasi karena ada tahapan kerjasama salah satunya. Ya, itu. Setelah kerjasama ada koordinasi. Ada yang tahu apa itu koordinasi? Koordinasi yaitu hubungan dengan cara mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. Nah, ini kepentingannya. Lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan dengan cara mempertinggi kesatuan tindakan, sikapnya, prosesnya, mentalnya, dan memperhatikan kepentingan. Ya, dari mulai kesatuan tindakan, tindakannya sama-sama. Bagaimana seorang pemain sepak bola bisa menang kalau tidak ada koordinasi? Tidak ada kesatuan tindakan. Coba. Yang satu nendang ke sana, yang satu nendangnya ke beda. Nendang ke gawang sendiri, udah. Nggak akan bisa menang. Ya. Bagaimana satu perusahaan bisa untung? Ya. Kalau tidak ada koordinasi, ada. Nah, garis koordinasi biasanya ditandai dengan apa? Dengan adanya pimpinan di atas kita. Di kelas ada namanya ketua kelas.
Nah, adanya seksi kebersihan, kesehatan, peralatan. Supaya apa? Supaya bisa berkoordinasi. Sebab kalau kita tidak ada pimpinannya nggak akan bisa berkoordinasi. Siapa yang mau ngasih tahu? Siapa yang mau mengarahkan? Nah, ada kesatuan tindakan. Sikap-sikapnya harus sama. Karena tujuan utamanya adalah mencapai kepentingan bersama. Ini tujuan utamanya ya. Itu untuk mempercapai kepentingan bersama. Nah, harus jelas koordinasinya. Koordinasi juga merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai suatu integrasi dan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan, keselarasan dalam hubungan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi ada upaya untuk mempersatukan individu, itu koordinasi. Kerja bakti hari ini, tapi tidak ada yang mengkoordinasi. Bisa terjadi apa tidak? Udah masing-masing, ada yang nyabut rumput, ada yang kerjanya 2 menit ngobrolnya 2 jam, ada yang cuma ngabisin makanan doang, yang kerja sama itu-itu saja. Nah, tapi dengan adanya koordinasi satu sama lain, yuk silakan bapak-bapak kita kerjasama membersihkan solokan ini sama-sama dikoordinasikan. Ada yang mengkoordinasikan ya. Upaya mempersatukan individu ya di sini maupun kelompok agar tercapai keseimbangan, keselarasan dalam hubungan masyarakat. Ini tahapan yang ketiga, tahapan integrasi yang ketiga. Yang keempat adalah asimilasi dan akulturasi. Tahapan yang keempat adalah asimilasi dan akulturasi. Nah, ini ada tahapan yang terakhir. Nah, asimilasi yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara individu, kelompok dalam masyarakat guna mencapai kesepakatan. Ya, mengurangi perbedaan guna mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Jadi dari 4 tahap ini semuanya tujuannya sama ya, poinnya. Dari 4 tahap integrasi semua tujuannya sama. Karena dengan tujuan sama bisa integrasi kan gitu. Nah, kembali ke asimilasi, itu adalah mengurangi perbedaan. Ya, mengurangi perbedaan ya, antara individu dan kelompok dalam masyarakat guna mencapai kesepakatan bersama. Tiap tahun biasanya kita kalau mau puasa saja, biasanya ada namanya sidang isbat. Yang satu puasanya berdasarkan pemahaman metode hisab atau juga metode hilal. Kan dua metode yang berbeda, tapi tujuannya pingin sama. Nah, terkadang kedua belah pihak harus bisa mengurangi perbedaan-perbedaan supaya apa? Tujuannya sama, mencapai tujuan yang sama. Makanya kalau tahun lalu pada saat itu sidang isbatnya dilaksanakan terbuka, biasanya sering berbeda, tapi dengan sekarang kan tertutup. Dengan metode tertutup tujuannya adalah untuk kesatuan atau integrasi. Nah, atau juga kalian ya suka mengalah sama teman. Ini contoh yang paling gampang. Udahlah ngalah saja. Kenapa? Tahu dia mah begitu. Nah, itu kalimat kata dianya begitu kan memahami. Biarin saja dia memang begitu. Emang begitu itu memahami. Memahami kebiasaan dia, memahami ataupun memahami perbedaan kita. Supaya apa? Tidak ada keributan. Nah, itu ya. Jadi gitu, mengurangi perbedaan. Nah, tujuannya apa? Adalah keseimbangan, keselarasan dalam kesetujuannya kepentingan dan tujuan bersama. Dah nggak apa-apalah mengalah saja. Nah, nggak apa-apa mengalah. Itu pun kalimat mengurangi perbedaan. Nah, jadi perbedaan itu akan dikurangi dengan adanya simulasi dan akulturasi. Ini tahapan integrasi. Ya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk integrasi. Tentu ada bentuknya. Apa sih integrasi itu? Bentuk-bentuknya seperti apa? Sistem sosial dalam sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang berhubungan dengan timbal baliknya kurang lebih bersifat konstan. Ada sistem sosial, jadi sebelum masuk ke integrasi sistem sosial dulu. Nanti akan masuk ke situ. Nah, selanjutnya proses integrasinya.
proses telah mencerminkan jati diri bangsa. Proses integrasi telah mencerminkan jati diri bangsa kita yang berbeda. Namun tetap bersatu. Adanya namanya perbedaan, tapi tetap bersatu. Ya. Bentuk-bentuk integrasi menurut Immanuel Durkheim yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah integrasi tinggi. Nah, bentuk integrasi yang pertama adalah integrasi tinggi. Menurut Durkheim, kelompok beragama memiliki integrasi tinggi sehingga umatnya sulit terpecah belah. Nah, kelompok agama itu mempunyai integrasi yang tinggi. Kecintaannya dalam agama kita ada namanya hubbul waton minal iman. Mencintai bangsa bagian daripada iman. Terlebih lagi dengan adanya jihad fisabilillah, membela bangsa itu adalah bagian daripada jihad. Maka dari itu menurut Durkheim adalah integrasi, salah satu kelompok yang mempunyai integrasi tinggi adalah kelompok beragama. Dalam kelompok yang memiliki integrasi tinggi, anggotanya kelompoknya bersifat solider atau memperhatikan perasaan sebagai anggota kelompok yang tinggi. Satu kelompok biasanya mempunyai sifat saling pengertian atau solidaritasnya tinggi. Nah, kalau di kita kan banyak juga yang mempunyai kelompok yang tinggi ini. Nah, salah satunya kalau kelompok yang tidak baik, kelompok preman. Preman satu diserang, wah nggak terima. Nah, gitu. Itu integrasi, itu bagian dari integrasi juga. Nah, itu integrasi tinggi. Jadi contohnya adalah kelompok agama, ya, integrasi tinggi. Dan yang kedua adalah integrasi rendah. Nah, menurut Durkheim, dalam kelompok yang memiliki integrasi rendah, anggota kelompok cenderung individualistis yang mengurangi perasaan kelompok individual, lebih mementingkan dirinya sendiri. Tidak memperhatikan kepentingan orang banyak, mendahulukan kepentingan dia pribadi daripada kepentingan yang lebih tinggi lagi. Mendahulukan kepentingan siswa daripada kepentingan kelas, itu individual. Dalam sekupnya adalah bangsa, utamakan kepentingan bangsa, baru kepentingan kita. Sekupnya kelompok, utamakan kepentingan kelompoknya dulu, baru kepentingan kita. Dalam sekup yang lebih rendah lagi adalah utamakan kepentingan keluarga dulu, baru kepentingan kita. Nah, kecuali sudah ada siapa-siapa lagi, baru kepentingan kita. Nah, supaya tidak bersifat individualis, tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah yang keempat, ya, faktor pendorong integrasi. Apa sih yang bisa menjadikan integrasi itu bisa masyarakat bisa berintegrasi? Ada faktor pendorongnya, ya. Yaitu yang pertama adalah homogenitas kelompok. Contoh begini. Nah, dalam suatu masyarakat, kalau kita mau datang atau mau kemana saja, contoh gampangnya kita mau merantau di tempat lain. Contoh kalian merantau ke daerah Kalimantan, ya. Di sana ketemulah sama orang Sunda, bukan Sukabumi Sundanya, mungkin Sunda yang lain, entah di Bandung, entah di Cianjur. Apa perasaan kalian ketika ketemu sama orang Cianjur di sana, di Kalimantan? Pasti akan berbeda. Karena kita merasa ini satu suku nih, sama-sama Sunda. Pasti senang kita, seperti menemukan keluarga di sana. Nah, itu kan begitu. Nah, begitu pun sebaliknya. Orang sana pun kalau di sini pasti akan senang. Makanya banyak sekali di sini ada namanya paguyuban, ada organisasi kelompok. Tujuannya kelompoknya masing-masing.
Masyarakat Jawa di sini punya paguyubannya, Madura punya, Padang juga punya. Homogenitas kelompok, pendorong integrasi kesatuan. Dengan adanya kelompok yang sejenis kita ingin bersatu. Termasuk kalian. Kalian kalau pingin bikin kelompok belajar saja, Bapak yakin kalian pinginnya adalah kelompoknya yang satu, minimal satu visi dengan kalian deh. Sehingga apa? Supaya enak. Pasti Pak, saya mau kelompok dengan si A, si B, si C. Kenapa? Enak semua mengerjakan semua Pak. Kalau dengan dia mah enggak. Dia mah tidak mau mengerjakan Pak. Numpang nulis nama doang. Nah, kan begitu. Itu yang paling gampang contohnya. Ya. Yang pertama homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah akan mempermudah terjadinya integrasi sosial. Nah, jadi homogenitas kelompok atau masyarakat yang majemuknya rendah, yang tingkat perbedaannya kecil, itu akan mempermudah terjadinya proses homogenitas kelompok atau proses integrasi sosial. Jadi homogenitas kelompok ini bisa mempermudah terjadinya integrasi sosial. Itu. Ya. Baik, tadi homogenitas kelompok itu maksudnya yang kelima ya. Yang kelima ya penjelasannya ada kesalahan sedikit. Faktor yang keempat pendorong integrasi. Faktor pendorong integrasi. Faktor pendorong integrasi adalah menurut Durkheim konsensus ya, atau kesepakatan. Ketika kita adanya kesepakatan, itu akan mendorong integrasi sosial. Ya, ada kesepakatan. Atau kalau di sini dijelaskan konsensus, ya, kesepakatan untuk bergabung dalam satu NKRI. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Papua itu bukan bagian daripada bangsa kita. Itu pada tahun berapa zamannya Presiden Soeharto namanya Irian Jaya, bukan Papua. Nah, itu. Tapi ketika adanya kesepakatan bisa bersatu. Ataupun kalian mau bersatu dengan teman kalian kalau melakukan ini. Itu pun adalah kesepakatan. Ya. Itu. Dan yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan integrasi sosial. Kecepatan integrasi yang pertama dijelaskan tadi homogenitas kelompok. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Besar kecilnya kelompok. Hal ini terkait dengan tingkat kemajemukan anggotanya. Semakin kecil kelompok, maka kemajemukan akan rendah. Dan begitu sebaliknya. Ketika kecil kelompoknya, maka majemuknya rendah. Akan lebih mudah untuk bisa berintegrasi. Semakin besar kelompoknya, maka semakin majemuk pula. Kalau kelompoknya besar, berarti punya suku kebudayaan yang berbeda-beda di sini. Ini biasanya akan agak lambat untuk integrasinya. Makanya besar kecil kelompok ini dapat mempengaruhi kecepatan integrasi. Dan yang kelima adalah mobilitas. Yang ketiga maksud apa? Mobilitas geografis. Ya. Perpindahan tempat tinggal, suatu tempat ke tempat yang lain adalah mobilitas secara fisik, secara geografis. Ya, berpindah-pindah. Semakin sering anggota kelompok berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, akan semakin sulit pula menciptakan integrasi sosial. Tinggalnya di Jawa, beres di Jawa, kontraknya habis, pindah lagi ke Kalimantan. Kalimantan 2 tahun pindah lagi ke Madura. Madura 3 tahun pindah lagi semua ke Jogja. Nah, ketika berpindah-pindah begitu, maka akan semakin sulit menciptakan integrasi sosial. Nah, hal itu dapat diatasi jika seorang mampu dengan cepat melakukan penyesuaian diri terhadap tingkat keadaan sosial, budaya, lingkungan terbaru. Ini bisa diatasi kalau cepat menyesuaikan diri, adaptasinya cepat. Nah, kalian masuk ke SMA, biasakan sudah anak SMA, jangan kebiasaan-kebiasaan jelek saat SMP dihilangkan. Nah, sekarang kelas 11 nih,
Nah, besok mau masuk kelas 12, biasakan diri sebagai kelas 12. Di mana kelas paling senior, kelas yang menjadi contoh, ya kan? Iya. Kelas yang bentar lagi mau lulus. Nah, harus dibiasakan diri supaya tercapai. Nah, ketika dapat menyesuaikan diri dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, maka saat itu juga bisa tercapai kecepatan integrasi. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi kecepatan integrasi. Yang pertama homogenitas kelompok yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua besar kecilnya kelompok dan yang ketiga adalah mobilitas geografis. Dan yang keempat, yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang penting. Di mana seseorang kalau salah komunikasi bisa jadi malapetaka, salah komunikasi, miskomunikasi bisa ribut, bisa perang, bisa saling membunuh. Gara-gara komunikasi. Gara-gara komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang jelek, ngomong kasar, bisa juga saling membunuh. Ya, harus efektivitas. Semakin efektif komunikasi yang berlangsung, semakin cepat integrasi terwujud. Kalau kita sering komunikasi, sering ngobrol, ya, sering kontak sosial di sini, maka akan cepat integrasi itu tercapai. Tidak akan efektif kan tanpa komunikasi semuanya. Ini semuanya komunikasi. Mobilitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografi. Tidak akan terjadi integrasi kalau tidak ada komunikasi. Maka harus efektif komunikasinya. Ya. Kalian dengan teman kalian juga harus berkomunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, gimana akan bisa menyatu? Ya. Dan yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu yang keenam, disorganisasi sosial. Di Indonesia ini sangat rawan sekali terjadi disintegrasi sosial, disorganisasi sosial. Ini sangat rawan terjadi. Mengapa demikian? Ya. Akibat adanya keberagaman budaya di Indonesia. Bisa dihitung. Suku ada ratusan, bahasa juga ada ribuan. Itu akan sangat mudah sekali disorganisasi. Makanya pendiri bangsa kita dulu ada namanya semboyan. Sekarang pun masih sampai ada semboyannya itu. Bersatu berbeda-beda tetapi satu jua. Atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Jadi semua perbedaan tetap buat satu. Nah, jadi ya. Disorganisasi sosial ini sangat rawan sekali ya. Kenapa keberagaman kita? Tapi dengan diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuannya yang satu, itu bangsa Indonesia. Sehingga sampai dengan saat ini bangsa kita masih tetap menjadi bangsa yang besar. Ya. Nah ini disorganisasi. Maka dari itu ketika kalian melihat sekupnya kelompok, utamakan kepentingan kelompok dulu. Baru kepentingan di atas kepentingan pribadi. Sekupnya bangsa, utamakan kepentingan bangsa dulu. Atau sekupnya sekolah, utamakan kepentingan sekolah dulu, baru kelompok, kelas kalian. Nah, kalau sekupnya lebih tinggi lagi, utamakan kepentingan yang lebih tinggi. Nah, untuk mengurangi disorganisasi, ya, atau perpecahan. Jadi pada intinya adalah supaya mengurangi perpecahan, disintegrasi ini adalah utamakan kepentingan yang orang banyak. Meskipun kadang-kadang kita hal yang sepele bisa jadi keributan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak memperhatikan kepentingan yang lebih tinggi. Salah ucap bisa ribut. Sekarang makan gitu. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama atau penjelasan pertama yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya nanti Bapak akan jelaskan lagi tentang perdamaian dan integrasi sosial. Ada satu video pembelajaran lagi yang Bapak bagikan. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa nanti pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.